lighthouse project-nya Jokowi kan seharusnya juga disinggung tentang IKN, tapi nggak disinggung gitu. Ada apa? Gitu. Prabowo perlu personal garanti seorang Sri Mulyani untuk berhutang. Kalau kemudian Pak Prabowo menjadi presiden hari ini, bagaimanapun itu kan barokahnya Pak Jokowi juga. Prabowo tidak mau juga terkontaminasi oleh berbagai mimpi-mimpi Jokowi, karena Prabowo juga punya mimpi bahwa Jokowi ini ternyata he is not an angel gitu. Beban-beban yang sekarang ditanggung oleh pemerintahan Pak Prabowo, ini kan semuanya dicetak oleh Jokowi. Shifting strategi global yang kayak gini, konflik-konflik global yang kurang lebih seperti ini, belum klimatologi yang betul-betul kacau. Ini kan demokrasi yang kemudian dikencingi hanya untuk menggolkan. Nah, Pak Jokowi menurut saya murtad terhadap demokrasi itu. Gibran bagi saya ya secara pribadi, ini secara pribadi tolong ya pemirsa. Bagi saya secara pribadi, Gibran ini adalah produk dari ketidakberesan dari pembuntungan demokrasi itu. Kalau Pak Prabowo misalnya saya kritik dalam konteks ini kemudian tersinggung, saya mau dilenyapkan ya nggak apa-apa. Semua orang kan tinggal nunggu mati aja. Welcome back to podcast Keadilan TV. Iya. Ini day one nih bang. Day one setelah titik nol kalau kata media lain bilang titik nol. Kita ucapkan dulu bang, selamat atas pelantikan Pak Prabowo Gibran. Semoga di pemerintahan 5 tahun ke depan ini bisa membawa mimpi-mimpi bangsa Indonesia ke depan lebih baik. Begitu ya bang ya. Kita cuma bisa ngomong amin doang kan. Ngeliat menterinya agak pesimis. Nah ini di podcast sekarang ini siapa kita undang nih Bang Arif? Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yes. Mator Sakalangkong, Cak. Engki deh Pak. Itu bukan ngerti. Jangan sampai ngerti. Kalau sampai ngerti jualan sate. Cak Islam Pak Sarawi. Iya. Sehat, Cak? Sehat, alhamdulillah. Ini Cak Gus Bang Cak aja. Wih. Atau nama aja sih. Ya. Selamat datang di Keadilan TV. Iya, makasih. Suatu kehormatan. Dan akhirnya Bang Den atas rekomendasi, thank you berhasil mengundang. Mungkin kalau nggak rekomendasi Bang Den di Siregar, Cak mungkin agak lama kali waktunya. Thank you. Kita main apa nih Bang nih? Ya, kita ngomongin soal kabinet, Cak. Weh. Ini bukan soal gemuk-gemukan nih, Cak. Iya. Mungkin udah banyak lah ngomong soal gemuk-gemukan. Iya. Tapi bahwa di kepemimpinan Prabowo hari ini itu kan saya awali dari pidato nih, Cak. Pidato beliau tuh teringatnya dengan aktivis yang lagi orasi di depan DPR, Cak. Iya. Isinya utopis tapi yakin bahwa itu akan tercapai. Iya. Gimana? Jangan memandang itu gimana, Cak? Ya kalau saya sih melihatnya ya seorang presiden yang baru dilantik itu pasti speaking about flowers. Tentang bunga-bunga lah. Itu biasa itu. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya dulu Jokowi juga ketika baru terpilih kan memang ya talking about flowers gitu. Yes. Bermekaran gitu kan, janji-janji bunga dan sebagainya, tapi ya kalau kemudian dalam perjalanannya ternyata ada yang offside segala macam, ya itu nanti waktu yang akan membuktikan. Tapi ya agak menarik juga sih kalau menurut saya ya. Mas Jerry, IKN nggak disebutkan. Itu saya nggak tahu ya, tapi apa mungkin beliau ini lupa untuk mengulas tentang itu? Apakah mungkin dianggap tidak penting juga untuk dibahas di dalam satu pidato kenegaraan? Tapi menurut saya karena ini adalah legacy dari sebuah lighthouse project-nya Jokowi kan seharusnya juga disinggung tentang IKN, tapi nggak disinggung gitu. Ada apa gitu? Ya itu jawabannya terserah kita masing-masing menurut saya. Menurut Bang Isla, iya. Soal IKN khususnya berkelanjutan itu agak pesimis atau gimana Pak? Ya menurut saya bisa saja ini menjadi sebuah burden ya. Menjadi sebuah beban gitu ya bagi Prabowo kali ini. Ini kan tugasnya Prabowo ini kan sangat tidak sederhana. Ini tidak ringan sama sekali. Kalau bicara ringan ya nggak ada ringan-ringannya. Berat sekali memang di tengah defisit anggaran, di tengah hutang yang akan jatuh tempo tahun depan, belum lagi deflasi yang mungkin 3 semester berturut-turut yang melanda negara kita, yang tren deflasinya itu
semakin parah lah bisa dibilang ya kalau kita melihat dari peningkatan daya beli, menurunnya kelompok menengah, termasuk juga jumlah PHK yang semakin bertambah. Ini kan berat sekali. Berat sekali. Sementara kita ya dihadapkan dengan pajak yang akan naik. Ya artinya kalau kita beli sabun colek harganya 5.000 tiba-tiba menjadi 10.000, itu kan artinya beban pajak itu ada di kita. Iya. Dan pajak itu nanti akan dibuat menggaji 109 orang yang berada di dalam susunan kabinet. Nah ini kan artinya ada sebuah kinerja yang harus dipertaruhkan ketika bangsa ini permasalahan-permasalahannya yang datang secara bergelombang dalam warisannya Jokowi ini kan harus diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya artinya pasti menurut saya ya solusinya adalah membuat hutang baru. Jelas ya, kalau menurut saya ya, dengan ditunjuknya Bu Sri Mulyani ini kan sebenarnya pemerintahan Prabowo perlu personal garanti seorang Sri Mulyani untuk berhutang, untuk menutupi hutang. Artinya gini, kalau kita itu sudah punya banyak hutang di warung-warung di sebelah rumah kita gitu ya, tapi tidak ada keluarga kita yang tidak dipercaya oleh warung untuk berhutang lagi, itu kan berat. Untungnya masih ada Sri Mulyani yang masih bisa dipercaya oleh warung untuk berhutang kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Itu kalau gambaran saya ya. Ya artinya overall menurut saya tugas pemerintahan Prabowo ini sangat tidak sederhana. Berat sekali, sangat berat. Beda dengan ketika Jokowi baru terpilih menjadi presiden, dia tidak dibebani dengan berbagai beban-beban yang berat seperti kali ini. Ketika Jokowi dilantik menjadi presiden mewarisi kepemimpinan Pak SBY tidak seberat hari ini. Kalau hari ini betul-betul berat. Belum bicara tentang demoralisasi dari kehidupan berdemokrasi kita. Belum kita berbicara tentang apa yang diulas oleh Mas Andi Wijayanto tentang struktur pergantian TNI yang betul-betul melawan anti mainstream, melawan pakem segala macam. Ini kan tatanan ini kemudian menjadi carut marut gitu. Dan ini tugasnya ada di Pak Prabowo semua. Iya. Selain IKN yang nggak disebut oleh Pak Prabowo di momen kemarin juga kan memang banyak, kalau kita repotret banyak hal sih. Pertama misalkan disoraki keluarga Jokowi, itu menarik tuh ya. Orang-orang kok ada anggota dewan terus menyoraki gitu di saat kamera itu motret Kaisang, Bobi dan istrinya. Yang kedua misalkan sangat lantang Pak Prabowo mengatakan bahwa ya ini kepemimpinan bukan untuk diri sendiri gitu. Bukan untuk kerabat. Ini kan syarat akan sindiran itu loh, Cak. Iya. Kan? Untuk Pak Jokowi yang ada di situ loh. Dia yang memperjelas. Ya Allah, bukan saya. Kita konfirmasi benar ya. Ya, gimana tanggapan? Jelas aja. Ya sebenarnya sama sih. Sebenarnya kita punya analisa yang sama tentang itu. Entah ini kebetulan atau disengaja, ya memang apa yang diucap majas-majas yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini seharusnya memang membuat Pak Jokowi ya sedikit terketuk hatinya gitu. Ini kok kayaknya mengarah ke saya semua ini trajektorinya gitu. Dan memang betul sih di situ ada kalau bertanding jangan curang segala macam. Ya kita nggak tahu lah pertandingan kemarin itu curang atau tidak. Tapi setidaknya Pak Prabowo itu betul-betul membuat sebuah kontra narasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam beberapa tahun terakhir dalam pemerintahannya. Termasuk kerabat. Termasuk gitu, kerabat. Ya, tapi artinya begini sih. Bagaimanapun ketika Pak Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan, itu kan juga atas lampu hijau dari green light dari Pak Jokowi juga. Kalau kemudian Pak Prabowo menjadi presiden hari ini, bagaimanapun itu kan barokahnya Pak Jokowi juga. Ya ini semua kita nggak tahu konfigurasi politik ke depan ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya Pak Prabowo juga punya agenda sendiri, dia punya future planning sendiri, dia punya gagasan-gagasan sendiri. Otomatis menurut saya Pak Prabowo juga tidak akan mau pemerintahannya itu terinfluen terus oleh pemikiran-pemikiran Jokowi. Dia juga punya rencana-rencana sendiri yang tidak mau terkontaminasi oleh pemikiran orang lain. Berapa lama aja? Pertanyaan itu. Ya kalau menurut saya trial and error ini mungkin 6 bulan lah mungkin ya. 100 hari pertama pasti dia akan melakukan trial and error.
Dia mencari belanja masalah kan. Dia akan evaluasi setelah itu. Baru dia mungkin melakukan reshuffle 6 bulan kemudian, dia akan pangkas itu satu persatu mana soal kinerja yang tidak betul. Nah, setelah itu baru dia melakukan pemangkasan-pemangkasan terkait dengan agenda-agendanya Pak Prabowo. Kan kalau saya sih melihatnya bukan hanya melihat Indonesia gitu ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin negara lain yang di-endorse oleh pemimpin sebelumnya. Tapi pada akhirnya dia juga tidak akan mau direcoki terus gitu. Okay. Bahkan sekelasnya Nicolas Maduro yang anak ideologisnya Chavez di Venezuela pun pada akhirnya orang-orang Chavez itu dibuang satu persatu. Kurang apa coba? Ini sangat ideologis kan Nicolas Maduro dengan Chavez di Venezuela itu. Yang mendudukkan Maduro itu juga Chavez, almarhum gitu ya. Tapi ketika Maduro itu memerintah ya dia buang semua orang-orangnya itu. Orang-orangnya Chavez yang dulu, dia memasukkan orang-orangnya sendiri. Artinya setiap pemimpin baru dia pasti menjejalkan ideologinya dia kepada berbagai strukturnya. Berarti agenda politik balas budi Pak Prabowo kepada Pak Jokowi yang tanda kutip sudah didukung cawe-cawe nggak lama dong. Akhirnya tetap rencana sendiri prerogatif Presiden Prabowo akan dipakai. Lama tidak lama mungkin sesuai dengan ukurannya. Pasti Pak Prabowo punya parameter sendiri tentang lama atau tidak lamanya itu. Tapi agenda-agenda yang Pak Prabowo tidak mau juga terkontaminasi oleh berbagai mimpi-mimpi Jokowi. Karena Prabowo juga punya mimpi kan. Dia juga harus mengamankan posisi politiknya Pak Prabowo di tahun 2029 nanti. Dia juga tidak mau memelihara anak macan yang nanti di 2029 akan menggigit dirinya juga, itu pasti juga. Siapa itu? Ya siapapun. Ya artinya kita ini Mas Heri. Kita that's how politics works gitu ya. Bagaimana politik itu bekerja. Otomatis dia juga tidak mau ada kompetitor di dalam setiap pemerintahannya, di dalam top leadernya dia juga nggak mau. Dan ini lumrah di semua berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Dan menurut Bang Islam di momen pelantikan kemarin kan euforia Bang. Rakyat Indonesia dominan merayakan sampai 13 titik sepanjang Sudirman itu. Iya. Nah gimana pandangan Bang Islam ini? Ya. Murni harapan. Mungkin dalam glorifikasi itu ada juga yang dulu tidak memilih Pak Prabowo, tapi menghormati. Ya. Bagaimanapun kontestasi sudah selesai, sudah terpilih. Termasuk saya itu. Termasuk saya. Termasuk Bang Islam. Nah, bagaimana melihat itu, Bang? Ya, kalau kita yang taat konstitusi pasti akan mengakui Pak Prabowo dan juga Gibran. Ya, kalau memang ini tergantung Petun lah kalau soal Gibran ya. Kan ada Petun. Masih berjalan. Ya masih berjalan kan. Artinya saya memang sengaja di berbagai media sosial saya menyelamati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan ditetapkan, dinobatkan. Mengapa tidak wakil presiden? Banyak yang nanya gitu. Ya kan masih ada Petun. Ya masih belum. Tapi pada intinya adalah kita semua berharap kepada Pak Prabowo. Suka atau tidak suka, memilih atau tidak memilih. Karena bagaimanapun trajektori bangsa ini ke depan ada di tangan Pak Prabowo. Itu harus kita dukung. Kalau soal pertunjukan musik, seremonial, selebrasi segala macam itu kan bisa dibuat. Sama seperti Pak Jokowi pulang kan selebrasinya dibuat semua tuh. Ya kan, dikerahkan gitu, anak-anak sekolah SD dikeluarkan. Oh come on. Kita udah hafal dengan praktek itu. Karena kita juga dulu bagian dari itu. Kita kan juga yang membuat drama-drama itu dulunya. Tapi saya kira rakyat Indonesia seluruhnya harus berharap ke Pak Prabowo supaya bisa meluruskan hal-hal yang sudah bengkok. Harus seluruhnya. Seluruhnya menurut saya. Apa kita kemudian ditakdirkan menjadi bugot semua, pemberontak semua kan enggak. Suka tidak suka kita harus mendukung pemerintahan ini. Itu jelas ya. Kalaupun nanti ternyata ada yang tidak cocok dengan kita, ya kita kritisi secara positif. Itu harus gitu. Jangan kemudian mentang-mentang kita mengkritisi Pak Prabowo terus buzzer bilang, wah ini dibayar. Enggak, memang suatu pemerintahan itu memang harus selalu dikritisi apabila ada kebijakan-kebijakan belit-belit yang ternyata tidak masuk akal atau justru membahayakan kesejahteraan publik. Ya memang harus dikritisi. Bagaimana rakyat kita di bawah ini mengkritisi secara positif kepada kebijakan pemerintah? Tapi kalau kita mengkritisi langsung dibilang buzzer,
atau ditangkap malah. Atau ya tangkep. Gimana sih definisi kritis yang positif buat kita? Nah, itu yang justru tercipta pada masa pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Banyak para penggiat pengamat politik juga, termasuk juga mungkin LBHI gitu, yang bahwa indeks ketika pemerintahan Jokowi itu memang intimidasi secara koersif itu memang sangat tinggi dibanding dengan periode pertama, atau bahkan dibanding dengan pada masa pemerintahan PSBY. Upaya-upaya kriminalisasi, pencarian pasal-pasal terhadap mereka yang kritis ini kan banyak sekali dilakukan. Penangkapan-penangkapan, setidaknya ada intimidasi melalui pemanggilan-pemanggilan. Nah, ini terjadi pada zaman Pak Jokowi. Ya, saya berharap ya di masa Pak Prabowo ini tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu, kecuali memang dia tidak mengkritisi secara positif. Dia berbuat destruktif misalnya, vandalisme dan sebagainya. Ya itu nggak usah mengkritisi lah. Orang mau berteriak apapun kalau secara destruktif ya harus dihukum gitu. Tapi kalau orang-orang yang mengkritisi, yang kemudian orang-orang yang dianggap berseberangan segala macam, terus apalagi di stigma sebagai kelompok kiri atau kelompok kanan gitu, ya nggak boleh terjadi lagi. Dan seoptimis apa Bang Islah itu akan terjadi di masa Optimis sih enggak. Optimis. Saya nggak optimis bahwa Pak Prabowo, ya harapan dengan optimisme kan beda. Saya berharap Pak Prabowo tidak melanjutkan tradisi-tradisi itu. Tapi ya saya nggak tahu ya. Kita melihat karakter Pak Prabowo yang ada selama ini. Pak Prabowo ini kan orangnya sebenarnya baik gitu. Yang saya dengar cerita-cerita dari orang-orang, orangnya baik gitu. Tapi memang agak sedikit temper gitu ya, agak sedikit emosional. Nah, takutnya ketika pada sisi emosionalnya itu kemudian dia nggak usah jauh-jauh lah, dia perintahkan misalnya Kapolri tangkap orang itu, nggak mungkin nggak nangkep kan Kapolri kan. Artinya hal-hal yang seperti ini tolong mudah-mudahan nggak ada lagi, nggak ada lagi. Menariknya dari tadi kita ngomong tentang Pak Jokowi, kayak seakan-akan kita tidak melihat Cak Islah 5 tahun atau 6 tahun ke belakang lah gitu. Yang bangga menyebut Jokowi itu orang yang paling berhasil dan sebagainya. Ada apa aja? Saya bukan sendirian sih. Saya tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami proses-proses kognitif yang akhirnya menyadari bahwa Jokowi ini ternyata he is not an angel gitu. Dulu kita menganggap bahwa Jokowi ini adalah malaikat yang turun dari langit, yang seolah-olah akan memperkuat supremasi sipil, yang akan menegakkan cita-cita reformasi, bahwa dia ini akan betul-betul meluruskan proses demokrasi, budaya-budaya demokrasi yang sangat transaksional, klientisme dan sebagainya itu akan dikikis habis pada periode ini. Dan periode berikutnya Pak Jokowi akan meletakkan orang lain yang lebih makin memperkuat berbagai cita-cita reformasi itu. Tapi ternyata kan tidak. Ini yang amat saya sayangkan. Awalnya sih mungkin ya kita masih menganggap seperti itu, bahwa Pak Jokowi ini adalah manusia antah berantah, dia bukan dari kalangan ningrat, dia kemudian menjadi presiden. Artinya kalau Jokowi bisa menjadi presiden, anak saya pun kelak akan bisa menjadi presiden. Karena kami ini kan orang-orang jelata lah gitu ya. Equal. Ya semuanya punya kesempatan yang sama. Tapi ternyata hal yang paling memukul kita itu adalah ketika dia berusaha memaksakan anaknya menjadi wakil presiden dengan memodifikasi aturan-aturan. Nah, ini menurut saya sudah offside dan ini merupakan satu kejahatan yang sangat murtad di dalam dunia demokrasi. Nah, sejak saat itulah kami dan beberapa teman, ya mungkin termasuk Mas Denny, ya, termasuk saya dan banyak sekali saya kira yang kemudian balik kanan. Kok Pak Jokowi kayak gini gitu. Dan ada beberapa konfigurasi politik yang kemudian diotak-atik melalui parpol, model-model Sandra, yang akhirnya baru kita bisa mempelajari semuanya bahwa di periode kedua Pak Jokowi ini ternyata membangun authoritarian populisme itu. Dan kita semua ternyata terbius oleh populisme itu. Saya ya artinya kalau cuma popularity vote yang katanya 70%, banyak sebenarnya anti teori tentang itu. Sehasina itu juga 71%. Ketika sebelum pemilihan, setelah pemilihan dia terpilih, setelah itu dia digeruduk oleh rakyatnya sendiri dan dia harus kabur dari negaranya.
Presiden Sri Lanka juga mengalami hal yang sama. Artinya sebenarnya kehendak rakyat ini kan punya logikanya sendiri. Nah, Pak Jokowi menurut saya murtad terhadap demokrasi itu. Dia musyrik di situ. Dia telah memberhalakan dirinya sendiri sehingga dia itu mengubah semua tatanan itu. Makanya kami betul-betul kecewa ketika itu. Kalau orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana demokrasi itu harusnya bekerja, bagaimana supremasi sipil itu harus dijaga, bagaimana cita-cita reformasi itu harus terus diakselerasi dalam peradaban manusia Indonesia ini, ya pasti masih muja-muja. Kalau saya sih enggak. Saya, that's it, enough is enough. Tapi seorang Isla Barawi saat kita podcast ini yang dulunya garda terdepan mendukung Pak Jokowi. Wah, betis saya jadi pagar berkali-kali. Yang sekarang bisa saya simpulkan kecewa berat, apakah sudah memaafkan Pak Jokowi? Ya, kalau memang ternyata legasi-legasi yang dia buat itu kemudian bisa diluruskan oleh Pak Prabowo misalnya, mungkin saya sudah bisa memaklumi, tapi sampai hari ini kan buat saya pribadi. Ya, beban-beban yang sekarang ditanggung oleh pemerintahan Pak Prabowo ini kan semuanya dicetak oleh Jokowi. Orang hanya melihat bahwa Jokowi berhutang ke luar negeri ribuan triliun, oh kan jadi bendungan, jadi jalan tol, jadi bandara, jadi terminal dan sebagainya. Oke. Saya pun jadi presiden, kalau berhutang sampai 8.000 triliun, kita bisa berbuat apa aja. Tapi yang menjadi masalah kan adalah peradaban manusia Indonesia berikutnya yang menanggung itu semua. Menanggung apa, Bang? Hutang itu. Oke. Coba, how to pay? Di tengah dengan shifting strategi global yang kayak gini, konflik-konflik global yang kurang lebih seperti ini, belum klimatologi yang betul-betul kacau. Ini kan akhirnya menjadi satu pertarungan tersendiri bahwa recovery Indonesia ini tidak akan bisa secepat itu. Nah, ini kan ini Mas Jerry, ini kan akan menjadi persoalan-persoalan baru. Ini oke lah kita menganggap kalau soal hutang misalnya ini memang menjadi resiko bersama gitu. Tapi demokrasi yang kemudian dikencingi hanya untuk menggolkan anaknya menjadi wakil presiden, ini kan sebenarnya adalah ambisi-ambisi kekuasaan yang dipaksakan untuk sustainability. Dipaksakan untuk berkelanjutan. Dipaksakan. Seandainya Pak Jokowi tidak memaksakan anaknya menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Oke, misalnya ditunjuklah misalnya entah itu Erick Thohir atau siapa untuk menjadi wapres ketika itu, tapi Pak Jokowi ikut bermain untuk menggolkan pasangan ini, itu fine, normal itu. Biasa aja. Obama sampai sekarang itu masih mendorong habis-habisan Kamala Harris di Amerika kan. Artinya ini normal-normal saja. Yang menjadi masalah kan anaknya itu dicalonkan menjadi wapres ketika dia masih menjadi presiden, bapaknya. Coba cari, misalnya presiden Filipina sekarang, anaknya Bongbong Marcos misalnya. Itu kan bapaknya udah nggak ada. Tidak ada fasilitas-fasilitas politik yang dipakai untuk menggolkan anaknya. Nggak ada. George W. Bush dan George W. Bush Junior itu ada jeda. Nah, kehidupan demokrasi itu tidak seperti itu. Ada basis-basis meritokrasi. Mengapa demokrasi itu dibentuk? Demokrasi ini kan jawaban dari sebuah sistem politik yang dulu itu masih bersifat turun-temurun, masih tidak berbasis meritokrasi, masih berbasis genetik dan sebagainya. Jawabannya adalah demokrasi ini. Nah, demokrasi ini kemudian dibuntungi oleh proses itu. Gimana nggak kecewa kita? Ya artinya, ya udahlah. Jokowi udah selesai. Sekarang Pak Prabowo, ya kita berharap dari Pak Prabowo. Ya terus terang saya masih punya harapan besar dari Pak Prabowo untuk meluruskan itu semua. Bang Isla selalu menyebut Pak Prabowo. Mas Gibrannya kan juga, Mas. Harus kita harapannya sama. Masih ada petun maksudnya. Masih ada petun. Bukan. Kalau buat saya sih Gibran, bagi saya ya secara pribadi, ini secara pribadi tolong ya pemirsa. Bagi saya secara pribadi, Gibran ini adalah produk dari ketidakberesan dari pembuntungan demokrasi itu. Demokrasi dikencingi kalau kata Bang Isla. Dikencingi menurut istilah saya itu. Demokrasi telah dibuntungi dan dikencingi lewat Gibran itu. Nggak mungkin saya berharap dari Gibran, saya berharap dari Pak Prabowo aja. Dan aku ngelihat keluarga Pak Prabowo, keluarga Pak Jokowi, Gibran and the gang, Mas, kayaknya
juga perlu hati-hati ya terhadap Pak Prabowo. Artinya nggak bisa lagi kayak dulu Pak Jokowi instruksi sana sini dan sebagainya. Hari ini harus sadar bahwa Pak Jokowi sudah lengser dan bukan lagi siapa-siapa gitu loh. Ya kan sebenarnya begini ya. Kalau semua menyadari bahwa kenapa sih kok semuanya pada protes? Karena demokrasi itu memang seharusnya tidak seperti itu. Bapaknya masih menjadi presiden, sehingga dia bisa memainkan berbagai elemen itu untuk menggolkan anaknya menjadi wapres. Itu kan yang kita sayangkan. Seandainya tahun 2029 Pak Jokowi itu mendorong Gibran untuk menjadi wapres, itu lain cerita. No problem. Masalahnya ketika itu bapaknya itu masih punya kekuasaan, masih punya penetrasi dan intervensi terhadap lembaga-lembaga yang bisa menggolkan keinginan itu. Nah sekarang memang Pak Jokowi udah lengser. Gibran sudah menjadi wakil presiden. Sekarang Pak Jokowi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Ya artinya ini mohon maaf. Kalau suatu waktu misalnya ada semacam kesepakatan bersama dari seluruh rakyat Indonesia bersama Prabowo untuk menghentikan Gibran gitu. Memang Pak Jokowi bisa apa? Ya ini kita analogi aja ya. Memang kemungkinan itu tidak ada. Tapi taruhlah hasil petun 2024 ini berhasil memenangkan para penggugatnya. Mau apa? Big question. Iya. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain juga Pak Jokowi. Mau ngapain juga? Suaranya sudah bukan perintah, tanda tangannya sudah tidak punya kekuasaan juga. Dan izin menambahkan, minta pendapatnya Bang Isla. Apa rakyat kita belum siap untuk sistem demokrasi seperti ini? Artinya rakyat Indonesia ini masih belum paham arti demokrasi sebenarnya. Amit-amit, ini berandai-andai. Ya. Bisa juga dong terulang lagi di 2029. Pelaksanaan demokrasi yang dikencingi. Kalau rakyat kita masih belum siap paham arti demokrasi. Oh ya, sebenarnya ketidaksiapan masyarakat itu bukan di situ poinnya. Oke. Sebenarnya para pelaku politik sendiri yang akhirnya itu merusak demokrasi. Kita harus tahu ya bahwa Indonesia itu adalah satu-satunya negara di dunia yang menggunakan sistem one man one vote di seluruh dunia. Pemilu tahun 1955. Amerika masih belum ketika itu. Padahal Amerika sudah demokratis. Di Amerika masih ada aturan Jim Crow namanya. Di mana orang kulit hitam di sepanjang sungai Midwest, Mississippi sampai ke daerah-daerah seperti Alabama, New Orleans itu masih belum punya hak suara. Indonesia sudah one man one vote. Pemilu tahun 1955 yang menang waktu itu Partai Komunis, Syarikat Islam, NU dan sebagainya. Oke. Nah, ini kan menjadi satu gambaran bagi kita bahwa masyarakat selalu siap dengan demokrasi. Nah, belakangan ini kan kemudian berubah setelah para politisi kita itu memperkenalkan politik-politik kotor secara demokratis kepada masyarakat. Bansos lah, budaya-budaya klientisme lah, orang-orang dari kelompok kanan yang mengharamkan Pancasila pun digalang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan elektoral. Itu kan banyak terjadi. Orang-orangnya udah jelas-jelas mendukung ISIS, menyatakan haram kepada Pancasila misalnya, justru dia dijadikan partner untuk menggalang suara. Dan itu terjadi terus itu. Kalau ini nggak dikikis, tidak ada goodwill dari para politisi untuk membereskan persoalan-persoalan klientisme, transaksional politik segala macam itu, nggak akan selesai. Tidak akan lepas kita dari sistem. Tidak akan lepas dari situ. Masyarakat sih siap aja. Lah masyarakat ini kan kalau dikasih bansos ya terima aja. Wong ini soal kebutuhan. Dikasih duit ya serangan fajar ya diterima lah jenengi duit. Nah tapi kalau tidak ada yang memberi bansos, tidak ada yang memberi duit kepada masyarakat, ya masyarakat tidak akan minta juga. Dan masyarakat akan bertarung secara fair menentukan pilihan-pilihannya. Ini kan enggak. Semua kan dibeli suara masyarakat. Bahkan yang lebih parah kalau sistem noken itu. Masyarakat nyoblos ke TPS. Hanya nyoblos saja, tapi suaranya sudah dipegang oleh kepala desa, oleh kepala suku, oleh tetua adat, yang kemudian disetorkan kepada KPUD. Dan itu terjadi di pemilu kemarin. Masyarakat itu hanya sebagai sebatas formalitas saja nyoblos, tapi suaranya nggak dihitung. Dan itu ditransaksikan, itu terjadi di Madura itu. Ngeri. Suara-suara itu dibagi-bagi oleh kepala desa dan dibeli setiap suara itu, misalnya 100 suara saya jual segini.
Itu praktek-praktek yang sebenarnya sangat anti demokratis. Tapi ya ini politisinya semua yang bermain di situ. Karena tadi akhirnya pengen ngebeli semua suara, termasuk adalah orang-orang yang terindikasi berdekatan dengan ISIS, Mas, atau geng-geng kanan lah gitu ya. Berarti kan Pak Prabowo sendiri juga punya hutang budi terhadap orang-orang itu, Mas. Pemilu sebelumnya mungkin. Kalau kemarin kan enggak. Pemilu sebelumnya kan memang Pak Prabowo ini dekat dengan kelompok-kelompok kanan atau bahkan kanan jauh kadang-kadang dipakai juga. Tapi kan pemilu kemarin tidak. Tapi memang, nah ini mungkin yang harus saya sampaikan. Kalau saya lihat ya secara profiling dari kabinet yang ada sekarang ini, kita juga nggak tahu tuh ideologinya kan kayaknya macam-macam tuh. Saya nggak mau menghakimi ya. Tapi ada beberapa yang saya profiling itu kayaknya memang agak ke kanan-kananan gitu. Bahkan ada yang salah satunya itu jelas-jelas dulu tahun 2016 minta Densus disadap karena dianggap memusuhi orang Islam gitu. Siapa, Bang? Ada lah, ada. Jangan paksa. Kita teman macam-macam nama. Ada. Tapi wamen sih. Tapi Wamen. ya, wamen sih. Tapi ini kan jelas-jelas bahwa orang-orang yang berbahaya bagi negara itu, apapun agamanya, itu kan seharusnya clear kan. Mau ditangkap Densus atau ditangkap siapapun kan seharusnya clear. Orang harus mengikhlaskan itu. Dan banyak sekali hari ini orang-orang yang mengharamkan demokrasi tapi berpura-pura tidak mengharamkan tapi ikut serta dalam berbagai kontestasi demokrasi untuk mematikan demokrasi. Ini kan banyak nih sebenarnya. Orang-orang yang masih punya cita-cita daulah khilafah misalnya. Tapi dia ikut serta di dalam parpol, tapi sebenarnya ideologinya itu terekstraksi di dalam kepalanya. Nah, saya melihat ya susunan kabinet ini itu belum clear di situ. Saya nggak tahu apa fit and proper testnya dari Pak Prabowo menunjuk itu secara ideologis ya. Apakah ideologi orang-orang ini sudah clear, merah putih, tegak lurus kepada merah putih, merah putih, Pancasila, NKRI dan sebagainya. Saya takutnya kalau melihat profiling itu banyak sekali dari kelompok-kelompok kanan. Entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu agama apapun. Tapi dia masih punya orientasi, masih punya cita-cita untuk menghomogenisasi orang. Berapa persen, Bang? Dari seluruh komposisi? Ya nggak banyak sih. Kalau saya lihat masih ada ya mungkin nggak sampai 10 orang lah. Mungkin masih ada sekitar 5 orang gitu. Ya kalau dari melihat jejak masa lalunya ya. Itu masih menurut saya persoalan ideologi itu harus clear. Bukan hanya ideologi Pancasila, tapi ideologi moderasi beragamanya. Kalau di dalam Islam itu wasato ya, garis tengah itu. Itu masih perlu dipertanyakan karena takutnya ketika dia beririsan dengan transaksi politik, dengan persoalan-persoalan kepentingan politik, kelompok ini justru makin dipelihara oleh mereka. Ini yang paling saya takutkan. Dan ya ini mohon maaf ya, jangan sampai mereka ini berkumpul di dalam satu epicentrum kekuasaan lalu kemudian dia menjadi kuda Troya untuk merusak negara gitu. Ini kan bahaya gitu ya. Artinya ideologi merupakan pertanyaan dasar yang seharusnya Pak Prabowo tanyakan. Yes. Seharusnya. Tapi ini kan kita tahu lah, mungkin udah banyak yang mengulas ini bahwa menteri-menteri ini adalah bagian dari konsesi balas budi, katanya betul, begitu ya. Betul. Nah, karena ini konsesi balas budi kadang-kadang bisa jadi profilingnya lemah. Atau Pak Prabowo malah nggak tahu. Kita yang betul-betul di luar stadion ini yang mengamati profiling setiap pemain dan mereka yang berada di bangku cadangan gitu. Ada potensi Pak Prabowo malah tidak mengetahui. Ya seharusnya tahu sih, karena Pak Prabowo ini juga bukan kaleng-kaleng. Beliau ini kan ya mantan Danjen Kopassus, beliau juga banyak berhubungan dengan intelijen pada masanya. Tapi kalau urusan ideologi kekinian, ini kan Pak Prabowo belum tentu bisa memahami. Barangkali belum update gitu ya. Ya ini bukan saya sok tahu ya, tapi ya banyak sekali kalau saya profiling ya seharusnya itu. Dan itu base-nya data ya. Iya. Makanya tadi agak kaget juga ketika Cak Islam ngomong ya wamen sih gitu. Ya wamen bukan sih ya. Iya. Dia juga bisa menentukan trajektori kementerian toh. Iya. Jadi bukan sih. Nah, selanjutnya aja. Dalam konteks kepemimpinan Prabowo ke depan, ya banyak juga kemarin Bang Denny menyampaikan ini bukan Prabowo banget nih. Dari susunan menteri bukan Prabowo banget gitu dia. Banyak hal yang
barangkali perlu dikritisi kata Bang Deddy. Iya. Tapi satu sisi kita mungkin yang pernah membaca atau barangkali teman-teman yang pernah mengalami 98 dan lain-lain dengan tanda kutip Pak Prabowo waktu itu diduga atau barangkali orang yang merasakan ya menculik gitu. Ada nggak sih kemungkinan untuk melakukan itu lagi terhadap media, misalkan pemberitaan media? Jangan-jangan kita habis ngomong kayak gini hilang kita. Jangan gitu loh. Karena punya rekam jejak itu gitu loh. Ya saya kira begini ya, beberapa teman itu kan sudah mengalami Stockholm Syndrome gitu ya. Jadi ya Stockholm Syndrome akhirnya seperti Budiman dan teman-teman yang lain kan mereka akhirnya berkolaborasi juga dengan Pak Prabowo ya. Dan saya kira zamannya juga sudah berbeda. Zaman itu kan belum ada medsos, suara-suara masyarakat itu masih belum punya saluran. Hari ini kita ini kan panoptikon banget gitu. Kalau istilahnya Orwell itu kan kita ini udah panoptikon. Yeah. Ada beberapa pantauan-pantauan yang orang tidak tahu bahwa kita ini dipantau. Entah itu lewat teknologi atau entah lewat komunitas. Itu kan nggak gampang kalau hari ini melakukan penculikan gitu ya. Oke. Dan impactnya juga tidak sederhana kalau hari ini. Kalau kejadian-kejadian penculikan tahun 98 itu terjadi, mungkin hari ini mungkin TNI kita itu dikutuk sampai hari ini oleh negara-negara secara global ya. Tapi kan zaman sudah berganti. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan itu. Hampir ngomong Prabroro. Kayak video Jokrori. Artinya saya kira Pak Prabowo tidak akan maulah melakukan hal yang seperti ini, bukan karena saya takut atau enggak. Ini zaman sudah berbeda. Artinya hari ini kan orang-orang bisa bersuara kapan saja. Orang bisa memviralkan karena kehilangan kucing aja bisa viral hari ini. Artinya kontrol sosial makin sangat tinggi. Berperan ya, dan berperan. Komunitas juga sekarang ini sudah saling jejaring komunitas juga sudah saling terkait semuanya. Saya kira ya kalau Pak Prabowo masih mau memainkan policy-policy yang jahat seperti yang dulu pernah terjadi itu, saya kira kalau hari ini ya dilakukan lagi ya itu namanya bermain api. Saya kira nanti juga akan bisa memunculkan perlawanan yang sangat besar dari masyarakat. Jangan main-main seperti yang saya ceritakan tadi. Masyarakat ini kan memiliki logikanya sendiri ketika melakukan resistensi dan ketersinggungan. Saya udah ceritakan tadi di Sri Lanka dan juga di Bangladesh kan. Sangat populer ketika itu Sheikh Hasina ya. Dia menekan kontraksi, dia menahan laju inflasi. Sangat populer seharusnya karena berhubungan dengan perut rakyat kan. Tapi ketika satu waktu momentum masyarakat bergejolak luar biasa, dia datangi rumahnya, dihancurkan, dia colong lukisannya, dia colong sofanya, Hasina kabur ke sini, kabur ke sana, udah kayak buronan aja. People power ya Bang. Itu dia. Iya. Satu hal yang menjadi pembeda juga antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya melihat transisi gitu ya. Kalau ngeliat 2014 ya, Pak Jokowi itu di saat dilantik masih ada narasi sumbang terhadap Pak Jokowi. Presiden pelangap longo, presiden nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Hari ini kan wibawa itu begitu diglorifikasi. Pak Prabowo itu adalah tokoh yang sentral dan nggak tergantikan siapapun. Nah, Pak Jokowi yang kita anggap begitu saja, waktu itu dianggap pelangap longo sebagainya, itu mempunyai mensrea yang luar biasa yang kita rasakan belakangan itu. Apalagi Pak Prabowo, kira-kira begitu, logikanya kan begitu ya. Apalagi Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa kapanpun manggil Kapolri, Pak Prabowo bisa manggil Panglima atau pejabat terkait, jaksa ya kan dan sebagainya. Dengan Pak Prabowo hari ini begitu, mungkin nggak akhirnya contoh simpel ada intimidasi terhadap masyarakat yang dikerahkan adalah oknum kepolisian misalkan, oknum TNI, ada nggak aja? Jiwa itu di Pak Prabowo ada nggak sih? Ya kita juga tidak bisa berandai-andai ya. Tapi saya lebih percaya kepada zaman sih. Zaman hari ini kan berbeda dengan 20 tahun yang lalu. 20 bahkan 26 tahun kan kalau 98 ya kejadian seperti itu. Dan itu kita belum mengenal teknologi apapun. Ya mungkin yang punya handphone pun ketika itu memang tidak banyak ya. Makanya hilangnya Wiji Tukul itu juga nggak ada yang lihat, nggak ada yang kontak. Hari ini nggak ada Sherlock, nggak ada waktu itu nggak ada Sherlock, nggak ada GPS, nggak ada BTS.
Hari ini kan semuanya komplit. Kalau 1-2 BTS bisa di Seldam gitu kan udah ketahuan lokasinya di mana. Artinya don't play fire with fire gitu. Iya. Menurut saya ya bisa jadi ini akan membahayakan buat Pak Prabowo, bukan ancaman ini ya, bukan mengancam Pak Prabowo apalah saya gitu, tapi ya jangan main-main dengan urusan sentimen masyarakat gitu. Jangan lagi memainkan pola-pola yang seperti dulu. Hari ini masyarakat kita sudah open mind dan kita semua sudah inklusif. Kita semua hari ini secara teknologi ada medsos, ada kanal-kanal yang bisa membuat orang itu bisa mengadu, bisa bersuara. Ini bukan main-main ini. Kalau di tulisan Orwell ya 1984 itu di novelnya itu di zaman panoptikon seperti ini, itu memang Tuhan hampir terkudeta oleh berbagai kekuatan teknologi gitu. Ya kan zaman dulu kan mungkin orang takut Tuhan nih, takut dosa, takut masuk neraka gitu. Hari ini enggak, yang ditakuti orang itu CCTV kan. Enggak, karena gini saya melihat kadang kan kita melihat pengalaman utuh akhirnya kita jalankan hari ini. Iya. Narasi hari ini medsos sudah berkembang, itu pun keluar di saat sebelum pemilu kemarin ya kan, sehingga banyak banget guru besar ya akhirnya show up gitu, banyak banget kritik-kritik, banyak banget masyarakat yang menolak sebagainya, tapi akan berjalan aja. Nah ini kan menjadi pengalaman Pak Prabowo, berarti hal itu pernah dialami oleh Pak Jokowi dan waktu itu masyarakat bisa dikendalikan, kira-kira begitulah. Iya. Pengalaman inilah yang akhirnya jadi rujukan Pak Prabowo, kira-kira gitu. Kalau misalnya saya punya niat jahat gitu, mensreya yang jahat gitu loh. Ya saya kira gini ya, kalau di dalam ilmu intelijen itu sebenarnya bukan menculik sih. Kalau ada orang-orang yang tidak disukai oleh Pak Prabowo itu bukannya justru diculik atau dimusnahkan atau dilenyapkan seharusnya. Kalau operasi intelijen itu justru digalang. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan teknik itu. Ketimbang harus menghilangkan 1-2 orang yang dianggap vokal misalnya, yang dianggap terlalu over criticism misalnya. Saya kira Pak Prabowo justru lebih memilih untuk memainkan proses penggalangan itu. Penggalangan seperti apa sih? Ya didekati, Dirangkul, difasilitasi. Ya itu banyak macam tuh. Kalau memang orangnya itu idealis, tidak mau duit misalnya, ya cukup diberikan diakomodasi saluran-saluran untuk bersuaranya. Tawaran itu ada sama jenengan aja. Enggak sih, enggak. Siapalah saya? Enggak mungkin. Kalau saya kan jelas gitu ya. Saya itu mengkritisi pemerintah itu sejak dulu itu selalu pada core ideologi saya gitu ya. Pada core saya bahwa kita harus melawan radikalisme, terorisme, ekstremisme dan sebagainya itu. Dan kalau memang nanti Pak Prabowo justru memberikan ruang kepada kelompok-kelompok seperti ini ya siap-siap aja. Saya terus terang, saya selalu bilang saya mewakafkan hidup saya untuk bangsa ini. Saya udah sama ibu saya, hidup saya juga sudah diwakafkan untuk melawan kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa ini. Ya karena kalau Pak Prabowo misalnya saya kritik dalam konteks ini kemudian tersinggung, saya mau dilenyapkan ya nggak apa-apa. Semua orang kan tinggal nunggu mati aja. Apa yang seorang Isla lihat di bangsa ini sekarang? Ya kalau hari ini ya mungkin ancaman terbesar itu ya bagi saya adalah tetap kelompok-kelompok dari ekstra kanan dan ekstra kiri kalau buat saya ya. Ancaman yang terbesar. Tapi diingat, kelompok tengah yang moderat ini juga tidak steril. Kelompok-kelompok yang ada di tengah ini justru yang mengaku bukan kanan, mengaku bukan kiri, tapi dia sebenarnya membahayakan demokrasi. Dan itu dilakukan Jokowi. Jokowi bukan teroris, dia bukan ekstrim, dia bukan radikal, dia mengaku tegak lurus kepada Pancasila, dia mengaku demokratis, tapi dia telah membuntungi demokrasi. Itu makanya saya kecewa banget. Percuma kita berkeliling kemana-mana mengatakan bahwa Pancasila ini adalah asobiahnya Indonesia. Bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama. Ini adalah tali sosial. Ini adalah rekat sosial. Ini adalah produk turunan dari piagam Madinahnya Kanjeng Nabi. Saya kan selalu bersuara seperti itu. Kemudian ini dibuntungi, dibuat cacat. Banyak orang yang nggak terima dengan pernyataan demokrasi dibuat cacat di mana? Loh, kok masih kurang jelas juga? Seperti yang tadi saya jelaskan itu.
Dia memaksakan anaknya jadi wapres ketika dia berkuasa dengan memodifikasi aturan sehingga MK mengeluarkan putusan nomor 90. Clear kan? Itu cacat buat demokrasi. Pengkhianatan. Nah, menurut Bang Caisla, ancaman terbesar tadi buat bangsa ini, apa langkah pemerintah agar itu tidak terjadi? Meluruskan kembali proses demokrasi kita. Hindari proses-proses transaksional, klientisme yang seperti ditulis demokrasi for sale oleh Edward Panial itu. Itu harus diluruskan kembali. Cegah semua itu. Saya yakin Pak Prabowo ini orangnya demokratis karena dia juga didikan barat kan. Dan mampu melakukan itu? Ya seharusnya mampu. Apalagi beliau kemarin ngomong kan ikan busuk itu dimulai dari kepalanya. Ya kepalanya itu harus segar dulu. Pak Prabowo harus bisa memberi contoh itu. Kan ini mau menghadapi pilkada nih. Ya. Jangan sampai pilkada ini sama prakteknya dengan pemilu kemarin. Mau di Jawa Tengah itu ada Pak Lutfi misalnya. Mau di Sumatera Utara ada menantunya Jokowi misalnya. Harus clean and clear bahwa itu harus fairness. Betul-betul meluruskan. Mulai saja dulu dari situ. Saya yakin Pak Prabowo bisa kok. Dan saya yakin Pak Prabowo itu orangnya sangat demokratis kalau melihat pidatonya kemarin. Kalau kontestasi jangan curang. Kita semua berjuang untuk rakyat, bukan kerabat. Clear sebenarnya. Itu narasi pemenang aja. Ya itu flowers itu. Flowers tadi. Tapi ya inilah menghadapi pilkada ini kan seharusnya nggak usah. Ya. Iya tolok ukurnya. Nggak usah muluk-muluk lah. Biarkan daerah itu bertarung secara fair. Kalau memang Bobby di Sumatera Utara menang secara fair, kan dia lebih terhormat seharusnya. Ya. Atau di Jakarta. Atau apalah yang didukung oleh Kim Plus Plus atau Kim Plus dan sebagainya. Itu menang secara fair itu kan jauh lebih terhormat. Daripada menang tapi diglorifikasi suaranya dengan cara yang tidak fair. Berarti pembuktian pidatonya Pak Prabowo ini kemarin nggak lama lagi akan teruji di pilkada nanti. Di pilkada ya sebulan lagi ya. Kalau memang di pilkada Pak Prabowo bisa menekankan kepada seluruh masyarakat, seluruh panitia. Kan kemarin ini kan kita melawan panitia semua ini kemarin. Aparat penegak hukum. Ya siapapun panitia lah. Nah ini kan pembuktiannya di situ. Kalau dia bisa membuktikan bahwa proses fair itu harus terjadi, tekankan oleh Pak Prabowo ke daerah-daerah bahwa tidak boleh lagi ada intervensi dari para panitia ini. Nah itu baru jempol. Bagus banget Pak Prabowo berarti ya. Dalam arti beliau kemarin menang menggunakan itu hanya untuk merubah gitu loh. Iya, iya. Itu terjadi gitu. Iya, iya. Ya artinya ini bagian dari siasah gitu. Bagian dari strategi gitu misalnya. Itu akan sangat bagus sih. Ya, sangat bagus kalau Pak Prabowo ternyata bisa meluruskan berbagai penyimpangan-penyimpangan dari proses demokratisasi ini. Dan apalagi dalam jangka panjang Pak Prabowo bisa ya cita-cita reformasi itu betul-betul bisa dikawal, supremasi sipil bisa betul-betul ditegakkan. Waduh keren banget tuh. Iya. Pak Prabowo jadi presiden seumur hidup. Celakanya kadang kita itu sebagai warga Indonesia itu overacting Pak Prabowo nggak memerintahkan gitu loh. Tapi saya menebak-nebak Pak Prabowo senang nih begini nih. Di mana lah itu calon-calon Gerindra kan? Atau di mana lah calon-calon Kim Plus Plus tadi misalnya. Iya. Saya menangkan di situ. Itu kan bisa terjadi, kemungkinan itu bisa terjadi dan dialami oleh misalkan aparat, dialami oleh panitia-panitia itu bisa terjadi Ya memang ya ini adalah imbas dari proses demokrasi yang tidak berbasis meritokrasi. Pada akhirnya ya isinya itu orang-orang carmuk aja semua itu. Iya. Cari muka aja semua itu. Semua yang anak buah nyari muka ke komandannya, komandan berikutnya nyari muka lagi ke komandannya, seolah-olah ini perintah terstruktur gitu. Ya ini adalah iklim kultur demokrasi kita yang memang harus dibenahi. Ini kan yang terjadi kan seperti itu kemarin. Dan harus segera mungkin dibenahi ya. Hah? Harus segera mungkin dibenahi ya. Karena udah sangat-sangat betul. Jadi doktrin. Iya, seharusnya mudah sih. Karena demokrasi itu kan petunjuk pelaksanaan juklaknya jelas kan. Kan basisnya hanya basis fairness saja. Yeah. Bahwa ya belum kita bicara Vox Populi, Vox Dei dan segala macam itu. Itu kan adalah prinsip-prinsip demokrasi. Nah hari ini kan sebenarnya yang merusak semua tatanan demokrasi kita itu kan sebenarnya adalah para politisi sendiri. Coba bayangkan menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten aja dia perlu duit miliaran, belum provinsi, belum pusat.
Ada yang habis 7 miliar, 12 miliar jual aset, ngutang sana sini. Akhirnya kalah juga nggak jadi. Ini kan karena berangkat dari proses-proses yang tidak fair itu. Tadi kan Caisla bicara tentang tatanan demokrasi ya. Menurut pandangan atau pengamatan Caisla sendiri, kita bicara soal anak muda nih ya, generasi ke depan. Ya, Kita ngomongin depan-depan aja dah. ya menarik tuh, menarik. Bisa misi Indonesia lebih baik, Ya. Indonesia maju. Menurut Caisla sendiri, udah sejauh mana sih kritis anak muda tentang tatanan demokrasi Indonesia, khususnya di 5 tahun ke depan nih? Kepedulian mereka akan seperti apa nih? Harusnya seperti apa? Itu yang sebenarnya membuat kita miris ya. Minat anak muda kita, terutama Gen Z ya, itu minat politiknya memang rendah sih. Tidak ada kesadaran bahwa mereka ini adalah para pemimpin masa depan kita. Yes. Nah, kalau kemudian kita memberi contoh hari ini, membuat embrio-embrio ketidakberesan demokrasi seperti itu kepada Gen Z kita, ya terus terang ini akan menjadi bahaya. Nggak usah mimpi 2045 lah, generasi emas segala macam itu. Saya kok nggak yakin kalau generasi Gen Z seperti kita hari ini tidak bisa menanamkan nilai-nilai moral dalam berdemokrasi. Saya yakin udahlah, kita itu akhirnya demokrasi itu hanya tinggal plakat, tinggal aturan-aturan yang sebenarnya aturan-aturan itu dibuat untuk dilanggar nantinya. Simple itu. Sesimpel itu. Nah, ini kesadaran-kesadaran berdemokrasi ini kan harus ditanamkan kepada anak-anak muda kita. Tapi sayangnya memang anak muda kita ini minat politiknya memang sedikit. Mungkin karena melihat ya, para politisi kita itu ya kerjaannya kayak gitu. Nggak ada yang beres. Jadi menteri ditangkap KPK. Ternyata menjadi pejabat itu hanya memberikan peluang korupsi misalnya. Orang-orang yang ya terlibat dengan penggunaan anggaran di APBN itu ternyata rawan terhadap ngentit uang negara. Itu kan sebenarnya adalah gambaran-gambaran yang kadang-kadang bisa masuk ke anak muda kita sehingga minat politiknya menjadi berkurang. Dan menjadi antagonis bahkan. Menjadi seorang politisi itu bisa jadi antagonis gitu. Apalagi sekarang nih, ini mohon maaf ya, bisa jadi kawan sendiri misalnya, ada kerabat sendiri yang tersinggung. Nah sekarang ini yang terpilih menjadi anggota DPRD ini kan kadang-kadang juga genetik. Ada ponaan, ada adik, ada anak gitu kan. Hal-hal seperti ini kan akhirnya orang-orang yang merasa menjadi di luar lingkaran, menjadi kalangan-kalangan sudra seperti saya ini kan seolah-olah tidak punya kesempatan yang bagus untuk berkiprah dalam dunia politik. Ini kan equilibrium kesempatan berpolitik itu kan akhirnya nggak seimbang. Ya karena berangkat dari kehilangan fairness dalam kontestasi politik. Dan akhirnya menjadi apatis. Ya apatis. Itu bahaya, anak muda. Gue ogah deh jadi pejabat. Nanti telepon saya disadap KPK gitu. Misalnya gitu kan. Kan akhirnya menjadi apatis. Seolah-olah antagonis menjadi seorang politisi atau menjadi seorang pejabat negara itu. Meskipun saya juga nggak pernah jadi pejabat negara sih. Satu sisi memang anak muda itu ya bagus lah kalau misalkan banyak orang kayak Jenengan aja. Artinya memberikan ruang penuh kepada anak muda. Ya. Akhirnya problemnya ke anak mudanya yang nggak mau gitu. Tapi banyak juga anak-anak muda yang nggak mau karena pertama antrian terlalu panjang. Yang kedua orang-orang tua juga yang belum mau memberikan kesempatan itu gitu loh. Nyaman rupanya jadi pejabat tuh nyaman gitu loh. Sehingga misalkan ada waktu 5 periode ya udah saya habiskan 5 periode terlebih dahulu baru anak-anak muda lah ya gitu. Kan poinnya di situ sebenarnya. Ya bahkan yang udah tua sekalipun itu masih kemaruk. Loh iya, itu kan problem di situ. Ada gerbong yang kemudian tidak terjadi regenerasi yang sangat smooth. Iya. Saya ingat waktu saya tinggal di Amerika itu ya hampir 5 tahun. Di Amerika juga mengalami hal yang sama. Minat politik dalam American ballot ya, dalam pemilihan presiden di Amerika, itu anak-anak mudanya itu nggak peduli tuh. Jarang yang mau nyoblos. Meskipun disediakan secara online atau apa, nggak perlu datang ke TPS gitu. Ya tetap aja anak mudanya ogah-ogahan, apatis betul. Nggak mau dia melihat seorang politisi itu seolah-olah seperti monster gitu. Nah ini juga menghinggapi beberapa anak muda yang terjadi di Arab, di Eropa. Kalau kita lihat ya surveinya Gallup International, minat politik anak muda sekarang itu semakin hilang. Nah ini karena perilaku dari para politisi yang tidak memberikan satu teladan kepada generasi berikutnya itu.
Ya banyakan bullshitnya kali. Yang model-model kita bangun jembatan, lu nggak ada sungai, kita buat sungainya, yang model-model gitu tuh. Tapi Cak Islam masih percaya nggak sih masih ada anak muda di Indonesia ini yang care, peduli soal nilai-nilai Pancasila itu? Masih banyak sih saya melihat. Masih banyak. Meskipun secara tidak langsung ya, misalnya kalau zaman dulu saya ya, itu kan ada penataran P4, butir-butir Pancasila itu sampai dihafalin. Iya. Kita kan zaman dulu begitu ya, masuk kuliah itu kan ada penataran P4, dapat piagam segala macam. Kita hafal betul secara tekstual dari berbagai implementasi Pancasila. Hari ini kan udah nggak ada lagi. Indirect gitu, secara nggak langsung anak-anak muda kita yang masih menghargai toleransi itu kan sangat Pancasilais tuh. Mereka masih punya empati kemanusiaan, mereka masih menghargai keadilan sosial gitu, masih menghargai persatuan, dia inklusif, masih banyak sih. Yang secara tidak langsung dia sangat Pancasilais, meskipun secara tekstual mungkin dia nggak paham gitu. Masih banyak sih. Masih saya masih optimis itu. Meskipun memang ada beberapa anak muda kita yang harus menjalani proses secara kognitif gitu ya, bandel dulu gitu. Setelah agak dewasa baru sadar by gitu. Proses, ya by proses. Ada yang model kayak gitu. Tapi ya begitulah ideologi kan. Ideologi itu kan memang harus tidak boleh secara revolusioner untuk memberikan kepada generasi berikutnya. Harus sangat pelan, evolusif. Tidak boleh dijejalkan ya Gitu ya. model kita dulu yang penataran P4 ada kelompok capek. Sekarang nggak bisa lagi gitu konsepnya. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kayak begitu. Langsung denial ya mereka. Iya, langsung denial. Apalagi ya 5.0, 6.0 segala macam ini kan mereka itu semua informasi tekstual itu kan bisa didapat dari internet ya. Yang jelas implementasinya itu yang harus kita pupuk sih. Harus kita pertebal dalam implementasi keseharian. Anak kita ajarin toleransi. Jangan kita itu gelisah oleh perbedaan. Jangan sibuk menghitung dosa orang lain. Saya setiap berceramah di mana-mana saya selalu menyadarkan anak-anak muda kita itu bahwa tolong catat ya, bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, apapun gendernya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Supaya mereka tidak saling benci karena berbeda. Itu yang saya selalu pupuk. Itu kan Pancasila banget sebenarnya. Bahkan mencakup 5 sila itu dikompres menjadi satu majas itu, menjadi satu frasa itu. Saya selalu suarakan itu. Semua manusia, apapun agamanya, apapun gendernya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Nah itu kan kesetaraan. Saya selalu suarakan itu. Setidaknya bagi mereka yang mau berpikir dan menggunakan rasionalitasnya, dengan bertindak seperti itu kan dia akan toleran tuh. Menjadi inklusif, dia akan menghargai perbedaan, dan itu udah Pancasila, udah cukup. Modal kuat tuh. Modal kuat. Iya, satu sisi, Cak, kalau akhirnya kita dari tadi kita ngobrol, ada kanan, ada kiri, ada tengah. Ada wamen. Ada wamen. Iya, ya kan. Ada wamenko. Iya, ini ada tengah, kanan, kiri. Ternyata nggak ngerokok tuh emang nggak enak. Boleh nggak sih? Boleh Cak. Pantesan Mas Denny. Dan nih, Kalau kata Bang DS, semakin dihisap rokok itu semakin keluar konsep-konsep kebangsaan itu dia. Saya dari Bang tadi Isa sama? sama. Mau ngomong. Aduh. Nggak apa-apa ya? Monggo. Mohon maaf pemirsa. Ini durasinya agak panjang. Lanjut Bang Ari. Iya, jadi satu sisi begitu. Ini pertanyaan juga sama saya lontarkan ke Bang Denny. Saya bilang semua orang meyakini mencintai Indonesia. Ya. Begitupun orang yang kanan, Jak. Aku yakin dia mencintai Indonesia dengan caranya. Iya. Orang Iya. itu juga sama tuh, mencintai dengan cara yang sama. Nah, berbeda dengan kita misalnya orang yang dari tengah, tapi tengah bener nih, jangan nggak tengah yang belok-belok kayak Iya. yang tadi jenengan Iya. sampaikan gitu. Bagaimana cara jenengan mencintai Indonesia? Bagaimana anak-anak muda yang bahkan barangkali beberapa kali kunjungan ke sekolah-sekolah SD yang internasional, SMP internasional yang nggak tahu Pancasila aja. Yes. Iya. Apa itu Pancasila? Gotong royong nggak tahu itu gotong royong. Dan itu ada di Indonesia gitu loh. Iya. Sekolah yang dibanggakan oleh orang tuanya, bertaraf internasional, nggak ngerti arti Pancasila, bahkan nggak hafal. 20 tahun ini bahkan nggak ada tuh kurikulum Pancasila. Ya kalau saya gini ya,
Pancasila ini kan sebenarnya sebuah simbol gitu. Iya. Saya sedikit bawa-bawa agama lah dikit ya. Ketika Rasulullah hijrah ya dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan pertama oleh Rasulullah itu untuk menyatukan perbedaan di Madinah itu membuat sebuah traktat kesepakatan bersama yang namanya Piagam Madinah itu. Iya. Apakah ini ada di Quran? Gak ada. Gak ada. Ini adalah hukum positif yang dibuat oleh Nabi untuk mencegah terjadinya perpecahan. Iya. Nah, Pancasila ini kan juga fungsinya sama. Di luar konteks agama, tapi yang jelas ini menyatukan semua orang yang berbeda itu. Yang kemudian disebut dengan Misakon Golidon ini. Bhinneka Tunggal Ika, kurang lebih begitu. Sederhana sekali, Pancasila itu adalah toleran. Pancasila itu tidak gelisah oleh perbedaan. Pancasila itu bisa bergaul dengan siapa saja tanpa melihat primordial identitas, agama, suku dan sebagainya. Itu udah Pancasila banget. Kalau hari ini anak-anak muda kita disuruh penataran P4 tidur dia nggak mau. Tapi kalau itu yang diberikan, kalian nongkrong aja, nggak usah lihat agama, nggak usah lihat suku. Itu adalah manusia juga yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Udah, kamu punya harga diri yang sama. Jangan saling merendahkan, jangan terlalu saling meninggikan. Dia saudara kamu juga. Al-insaniya qabla tadayyun gitu, kurang lebih begitu. Kemanusiaan itu di atas agama. Jadi bangun kemanusiaan itu, ya itu Pancasila. Baru kemudian mengenal agama, ya itu juga Pancasila. Nah, kita semua diikat oleh Pancasila itu. Ketika agama-agama dan suku-suku ini membangun tembok-tembok yang tinggi, Pancasila itulah yang membangun jembatan di antaranya. Nah, ajarkan itu kepada anak-anak muda kita bahwa toleransi itu adalah Pancasila. Karena gini, suatu negara itu hancur. Ini kata Ibnu Khaldun. Satu negara itu hancur ketika tetangga membakar rumah tetangganya. Ketika tetangga itu membenci tetangganya. Nah, ini tidak boleh terjadi nih. Dan itu bukan tujuan Pancasila tuh. Pancasila itu adalah hidup berkeadilan sosial. Semua ini saling mengenal, berinteraksi. Kalau di Quran itu istilahnya lita'arofu. Nah, ini penting nih. Misalnya Laijeri, Kristen misalnya. Ya dia karena lahir dari orang tua beragama Kristen. Ya. Kalau saya Islah Sibuea, ya mungkin agamanya sama. Tapi karena saya lahir di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Ya. Kalau saya lahir di Parapat atau di Samosir, marga saya Sibuea, Islah Sibuea, ya mungkin saya juga Kristen. Ini di luar konteks kita pindah agama ya. Di luar kesadaran-kesadaran atau hidayah dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan yang terpeta-petakan karena garis kelahiran inilah yang disatukan oleh Pancasila tadi. Ini anak muda kita harus menyadari itu. Tidak perlu juga menghafalkan butir-butir misalnya. Kayak Pancasila harus hafal lah, kalau nggak lulus ujian. Tapi kehidupan berpancasila itu adalah implementasi sosial. Hubungan-hubungan muamalat yang ada di dalam keseharian kita itu adalah Pancasila. Ya tawuran, ya itu artinya membenci kelompok lain. Ya itu nggak Pancasilais namanya. Jangan tawuran makanya. Sederhana aja. Begitupun orang-orang yang sering mengkafirkan aja. Oh kalau itu apalagi. Mengkafirkan itu udah gelisah oleh perbedaan. Udah gelisah itu. Wah itu lagi misa itu di rumahnya. Ayo kita persekusi, kita grebek. Itu bukan hanya nggak Pancasilais. Itu juga melanggar ajaran agama. Karena Rasulullah juga nggak pernah melakukan itu. Dan itu agama apapun ya. Agama apapun, bukan hanya Islam ini. Termasuk juga kekerasan, ekstrim, teror. Ini kan nggak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk membunuh orang lain, atau melakukan teror terhadap orang lain. Nggak ada itu. Termasuk nulis di Kaskus menyerang orang lain juga boleh. Iya, seperti Fufu Fafa, gitu. Nggak bermoral itu. Nggak bermoral. Berarti nggak berpancasila dong. Akun siapa sih? Tanya Roy Suryo. Fufu Fafa ini saya terus terang begini loh. Ada yang bilang bahwa ya ini kan terbawa oleh pertarungan politik pada masa itu yang sangat tajam gitu. Ada yang membela akun Fufu Fafa itu. Baik. Mungkin dia tahu pemilik akunnya siapa kali yang membela ini. Loh, saya itu head to head dengan kelompoknya Pak Prabowo pada masa itu.
kita masih mempertimbangkan moral untuk mencaci maki orang. Ini enggak loh. Sangat personal pun dia hajar semua. Makanya menurut saya ini moralnya cacat nih orang ini. Pemilik akun Fafa ini. Pemilik akun Fafa ini. Siapa sih? Lo mancing sih banget. Ya gila. Bang Roy Suryo 99% milik Wapres terpilih. Bang Roy Suryo tapi yang ngomong, buat saya. Oh gitu. Saya baru tahu nih. Makanya ada untungnya karena TV. Iya. Aduh, kita nih yang kena TikTok Bang. Ya ini adalah bagian dari rusaknya moral sih sebenarnya. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Nah, ini jadi ada pertanyaan nakal sedikit. Menurut Bang Islam ini Pancasila udah cukup 5 butir aja. Jadi kan era kan berganti terus nih. Karakter kultur bangsa. Yes. Itu sering saya bahas di berbagai kesempatan ketika saya memberikan kajian. Adalah aneh ya kalau orang yang ingin menghidupkan khilafah yang sudah 7 abad yang lalu ke hari ini. Aneh. Peradaban manusia ini kan bergerak terus dengan logikanya sendiri. Adalah aneh kalau kita masih mau mengadopsi sistem politik yang sudah tidak dipakai oleh manusia manapun hari ini. 7 abad yang lalu ingin dihidupkan kembali. Karena sistem politik ini bagaimanapun buatan manusia. Omong kosong, khilafah itu buatan Tuhan. Apalagi bilang ajaran Islam. Bukan, ini buatan orang manusia juga. Di Islam itu ada 3 kali sistem khilafah yang kita kenal ya. Di luar yang perintil-perintil. Ada sistem syuro, ada sistem mamlakah, ada sistem ahlul halli wal aqdi. 3 ini. Sistem syuro zaman Khulafaur Rasyidin ini sudah dipakai oleh bangsa Romawi. 1300 tahun sebelum Islam pakai. Namanya Respublika Romana. Al-mamlakah ini jelas monarki absolut. Mirip seperti yang Saudi lakukan hari ini. Bapak, anak, ke cucu, dari cucu ke cicit gitu, turun-temurun kekuasaannya. Monarki absolut. Ya, ahlul halli wal aqdi ini juga dipakai oleh bangsa Romawi di Kekaisaran Bizantium. Namanya Concilium Plebis. Ini bukan bikinan orang Arab, bukan bikinan Islam, bukan apalagi bikinan Tuhan. Ini orang Romawi semua yang pakai. Dan diadopsi oleh orang-orang Arab, terutama Islam pada masa politik Islam. Sudah selesai karena ini dianggap ketinggalan zaman. Hari ini demokrasi. Demikian juga dengan Pancasila, ya kan? Ini kan buatan manusia semua ini. Nah, Pancasila ini nantinya bukan harga mati. 100 tahun atau 200 tahun lagi, Pancasila harus bisa menjawab kebutuhan peradaban manusia pada masanya. Mungkin akan ditambah atau dikurangi atau dimodifikasi. Atau redaksionalnya nanti ditambah oleh generasi berikutnya. 200 tahun kita udah mati semua nih. Kita udah gak ada nih. Ini mungkin gedung ini mungkin nanti udah menjadi apalah gitu. Nah ini kan soal peradaban manusia yang akan menjawab semua itu. Undang-Undang Dasar 45 ya udah pasti udah berubah. Buatan manusia. Sistem politik demokrasi. Mungkin demokrasi dan Pancasila yang kita pakai hari ini oleh generasi nanti 200 tahun kemudian udah diketawain tuh. Kuno. Udah kuno, udah antik. Gila zaman gila. Tahun 2024 mereka masih percaya Tuhan Yang Maha Esa loh. Ini kan bisa aja terjadi itu. Apalagi hari ini angka ateisme makin meningkat misalnya. Iya kan? Peradaban masing-masing. Ini peradaban manusia yang akan menjawab. Itu bukan harga mati itu. Yang jelas harga mati itu adalah seharusnya NKRI. Apapun sistem politiknya, Indonesia ini harus tetap utuh hingga ratusan tahun ke depan. Karena kalau kita melihat negara lain, Yugoslavia coba. Ya kan? Ya. Mereka selama puluhan, 1 abad lebih mereka menjadi satu negara yang utuh. Tahun 92 kemarin mereka pecah menjadi 7 negara hanya karena mereka tidak bisa bersatu. Jadi Estonia, Montenegro, Czech, Bosnia, Serbia dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka nggak punya Pancasila, bos. Sudan Selatan, Sudan Utara. Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen. Pecah menjadi 2 negara. Kenapa? Karena mereka nggak punya Pancasila. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 12 negara kita ini. Coba lihat tuh. Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman Selatan, Yaman Utara. Ini negara kecil-kecil nih. Padahal sukunya Arab semua loh. Bahasanya Arab semua loh.
Bisa dibilang agamanya sama. Iya. Kenapa mereka bisa pecah seperti itu? Ya karena nggak punya Pancasila itu. Nah kita 17.000 pulau, 700 suku, kurang lebih 700 bahasa, 6 agama induk, belum aliran-alirannya, masih bisa menjadi satu sampai hari ini hampir 1 abad. Pancasila yang mengikat semua itu. Nah ini harus diberi kesadaran kepada anak muda kita. Kalau kalian bangga dengan Indonesia, ya kalian harus bangga dengan Pancasila yang harus dijaga terus. Oke. Banyak yang anak muda masih belum Ya. kutip sadar tentang potensi Exactly. ya Betul. menjaga NKRI. Kalau menyadari bahwa Indonesia menjadi negara yang utuh sampai hari ini, ya itu karena memang masih ada perekat. Di antara tembok-tembok tinggi ini masih ada jembatan yang menghubungkan di antara semua itu yang bernama Pancasila. Apakah nanti Pancasila ini tidak diutak-atik? Ya bisa saja sesuai kebutuhan zamannya nanti 100 tahun, 200 tahun ke depan. Ini namanya juga buatan manusia toh. Mungkin nanti sila ke-6-nya itu kehidupan digital yang berkemanusiaan misalnya. Iya kan? Sesuai kebutuhan. Ya sesuai pada kebutuhan masanya pada kita. zaman itu. Apalagi kalau Elon Musk berhasil membuat real estate di Mars misalnya. Pancasila versi Mars kan lain lagi. Ya, Luar biasa, Bang Islah. Terakhir, Cak Islah, ya, karena ini konten pertama setelah pelantikan, ya, silakan di kamera harapannya ya. dan juga mungkin kritik dan saran terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Monggo. Ya, terima kasih saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo sebagai Presiden RI. Wakilnya nunggu petun dulu lah. Tapi saya betul-betul berharap kami paham, terutama saya pribadi, bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bebannya sangat berat karena ada defisit anggaran, hutang jatuh tempo, belum deflasi, daya beli yang harus meningkat, menurunnya kelas menengah. Ini kan bukan pekerjaan yang sederhana. Artinya negara ini harus dikelola dengan serius. Yang kedua, saya sebagai pemerhati persoalan ideologi bangsa, mudah-mudahan kabinet yang tersusun sebanyak 109 orang itu ideologinya sudah clear. Jangan sampai ada yang nyeleneh-nyeleneh yang akhirnya menjadi racun di dalam pemerintahan nantinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian Pak Prabowo. Kita juga berharap seluruh rakyat Indonesia mendukung setiap program-program yang maslahat dari Pak Prabowo. Kalau memang ada program yang ternyata memberikan mudarat kepada masyarakat, ya jangan alergi juga terhadap kritikan dari masyarakat, terutama seperti kami-kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Prabowo pemerintahannya kuat, langgeng, membawa Indonesia yang beltutun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin, mantap sesuai pidato beliau ya Bang ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ya. Islah Barawi, luar Makasih. biasa pandangannya dan juga masukannya, kritikannya. Semoga kita satu visi selalu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Sehat selalu, lancar buat agendanya dan buat teman-teman silakan kirim komentar dan pandangannya. Tunggu kita di podcast berikutnya. Terakhir, salam persatuan Indonesia Merdeka.